Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tahun 2021 kemarin, khususnya untuk materi kesetimbangan kimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, di kesetimbangan kimia part yang ketiga, kita akan mulai dari soal nomor 14. Oke, kita lihat soalnya ya. Bila harga K untuk reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 adalah 25. Maka, pada kondisi yang sama, harga K untuk reaksi SO3 menjadi SO2 ditambah setengah O2 adalah... Oke, kalau untuk reaksi, kita ingat lagi tentang aturan nilai dari kesetimbangan kimia. Oke, kita lihat dulu aturan-aturannya. Oke, aturannya, jika reaksi dibalik, maka K aksen menjadi 1/K. Kemudian, jika reaksi dikali suatu nilai N, misalkan nilainya 2, maka nanti K aksennya jadi K pangkat 2. Jadi ini K pangkat N, ya. Nah, jika reaksi dibagi dengan suatu nilai N, maka K aksennya akan kita akarkan dengan nilai yang kita bagi tadi. Kemudian, pada saat reaksi dijumlah, maka nanti K1 dikali dengan K2. Oke, ini aturan-aturan dari nilai kesetimbangan kimia. Sekarang coba kita perhatikan reaksi kita. Reaksi kita awalnya dari 2SO2 ditambah dengan O2 menjadi 2SO3. Dengan nilai K-nya sama dengan 25. Oke, ini untuk reaksi awalnya. Sekarang coba perhatikan, yang ditanya di soal, berapa nilai K pada saat reaksinya menjadi SO3 menjadi SO2 ditambah setengah O2. Kita perhatikan, reaksi yang awalnya SO2 di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan. Jadi artinya reaksi ini akan kita balik. Oke, coba kita tulis dulu aja soalnya. Oke, jadi reaksi ini awalnya SO3 di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri, kemudian dia 2, awalnya menjadi 1. Ini ya, awalnya 2, kemudian koefisiennya jadi 1. Nah, artinya reaksi kita ini yang diminta dibalik, ya kan? Gimana tadi kalau pada saat reaksinya dibalik, maka K aksennya menjadi 1/K. Oke, K kita berapa di situ? K-nya sama dengan 25. Jadi K yang pertama kita buat dulu aja. K aksennya kalau dia dibalik sama dengan 1/25. Oke, paham sampai di sini ya, karena dia dibalik. Nah, selain dibalik, ternyata reaksi kita dibagi 2 juga. Ya kan, semuanya kita bagi 2, sehingga SO2-nya jadi tinggal 1. Kemudian SO2 dibagi 2 juga 1, O2 dibagi 2 jadi setengah. Nah, kalau reaksinya dibagi, maka nilai K aksennya menjadi akar, ya. Akar dari N, nilai yang kita bagi tadi. Karena kita bagi 2, berarti ini kita akarkan 2. Akar 2. Nah, berapa akar dari 1/25? Akar 1 sama dengan 1, akar 25 sama dengan 5. Jadi, untuk reaksi SO3 menjadi SO2 plus setengah O2, nilai K-nya adalah 1/5. Oke, coba cek jawabannya ada nggak? Ada, jawabannya adalah B. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke soal nomor 15. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi PCl5 kesetimbangan menjadi PCl3 plus Cl2 pada suhu 760 Kelvin adalah 0,05. Jika konsentrasi awal PCl5 0,1 mol per liter, maka pada keadaan setimbang PCl5 yang terurai sebanyak berapa? Jadi kita akan mencari berapa persen si PCl5 ini terurai. Oke, kita cari ya.
Oke, sekarang kita lihat dari reaksi mol mula-mula dari PCl5 pada saat awalnya adalah 0,1. Ini ya, ada di soal mula-mulanya 0,1. Nah, coba kita ganti PCl5-nya sama dengan 0,1 karena dia mula-mulanya. Oke ya. Nah, karena mula-mula berarti PCl3 dan Cl2 ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi, kita anggap saja yang bereaksi itu sebanyak X mol per liter. Kita anggap di sini X. Jadi di sini juga X ya, karena koefisiennya sama-sama 1. Yang di kiri kita kurang, berarti 0,1 min X. Sebelah kanan untuk PCl3 X, di sini juga X. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus. Apa rumus dari kesetimbangan kimia? Rumus kesetimbangan kimia, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing supaya kita dapatkan nilai X-nya. Oke, KC-nya berapa di soal? KC-nya kan udah ada nih di soal, ada nilai K-nya 0,05. Kita ganti aja ini. Ini nilainya ya. 0,05. Kita pakai konsentrasi yang pada saat dia setimbang PCl3 dan Cl2 X. X kemudian dikali X per 0,1 min X. Nah, ini kita kali silang aja. Setelah kita kali silang, hasilnya nanti 0,1 dikali 0,05. Kita buat ke atas ya, lanjut 0,005 dikurang 0,05x. Oke, sama dengan x dikali x kuadrat. Nah, oke, kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat aja ya. Ini 0,05x. Nah, boleh ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat sehingga hasilnya nanti x kuadrat plus 0,05x pindah ke kanan 0,5 jadi negatif 0,005 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Sama seperti kita memfaktorkan persamaan kuadrat di matematika. Faktornya ini kita buat dulu aja X, ya kan? Kemudian X. Nah, carilah dua angka yang jika dikalikan hasilnya min 0,05 dan ditambah hasilnya 0,05. Artinya di sini dua angka itu positif 1 dan negatif 0,05. Nah, ya kan? Karena min 0,05 kita kalikan dengan 0,1 hasilnya min 0,05. Dan jika ditambahkan hasilnya 0,05. Jadi dua angka itu adalah 0,1 dan min 0,05 sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan nilai X-nya. Yang pertama, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1. Atau yang kedua, X min 0,05 sama dengan 0. X sama dengan 0,05. Kita ambil X-nya yang positif. Berarti di sini kita ambil yang 0,05. Jadi untuk PCl5 yang bereaksi itu sebanyak 0,05. Sementara di soal yang ditanya adalah pada keadaan setimbang PCl5 itu terurai sebanyak berapa persen katanya. Atau persentase dari si PCl5. Jadi kalau kita mencari persentase PCl5 yang terurai, kita gunakan rumus persentase PCl5 yang terurai sama dengan mol terurainya atau mol bereaksi per mol mula-mula, atau ini molaritasnya ya, sama aja, mula-mula dikali 100%. Oke. Berapa mol bereaksinya? Kita ambil yang positif tadi 0,05. Mol mula-mulanya yang ada di soal tadi awalnya 0,1 dikali 100%. Oke, 0,05 dikali 100% itu 5%.
5 dibagi 0,1 sama dengan 50. Oh, ternyata persentase dari PCl5 yang terurai sebanyak 50%. Oke, coba cek ada nggak jawabannya. Ada. Jawabannya E. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke soal nomor 16. Ini soal yang terbaru, soal UTBK tahun 2021 kemarin, ya. Kita lihat di sini soalnya katanya fraksi mol CO dalam campuran gas CO, dalam campuran gas CO dan gas CO2 adalah 0,75. Jadi di sini ada dikasih tahu fraksi molnya 0,75. Oke. Jika dalam wadah 1 liter dan temperatur 500 Kelvin, campuran gas tersebut memiliki tekanan 8,2 atf. Jadi ada tekanannya. Jumlah CO dalam campuran gas tersebut adalah jika diketahui R-nya 0,082. Oke, jadi kita di sini akan mencari jumlah CO dalam campuran gas tersebut sebanyak berapa katanya. Jadi kalau untuk mencari jumlah mol gas CO di dalam campuran, kita harus tahu dulu berapa nilai mol totalnya. Mol totalnya kita gunakan rumus gas ideal. Karena di situ ada data R ya, pasti kita gunakan rumus gas ideal. Oke, ada yang ingat rumus gas ideal? PV sama dengan nRT. Kita ganti dulu ya, pena warna merah, biru. PV sama dengan nRT. Nah, dengan P di sini sebagai tekanan, tekanannya sudah ada di soal tadi 8,2 dikali volumenya dalam wadah 1 liternya ada di soal juga, sama dengan molnya yang kita cari, tetapan gasnya 0,082, suhunya diketahui juga 500 Kelvin. Oke, kita ganti di sini 500 Kelvin. Nah, kita kaliin aja. 8,2 dikali 1, 8,2. Sama dengan mol dikali 500 dikali dengan 0,082, hasilnya sama dengan 41. Nah, yang ditanya N. Jadi, N sama dengan 8,2 dibagi dengan 41. Oke ya. 8,2 dibagi 41 hasilnya sama dengan 0,2. Jadi kita dapat molnya di sini sama dengan 0,2 mol. Ingat, ini mol totalnya ya. Lanjut ke soal yang ditanya adalah jumlah CO dalam campuran tersebut. Oke, yang ditanya berapa jumlah mol CO-nya. Jadi ingat mol CO sama dengan, kalau fraksi mol, ingat rumusnya. Fraksi mol itu rumusnya kan mol yang ditanya per mol yang totalnya fraksi mol. Misalkan fraksi mol dari C, berarti mol C per mol totalnya berapa. Nah, kalau ditanya mol CO, artinya di sini kita kalikan fraksi mol CO, ya kan? Berarti fraksi mol ini mol CO itu di dalam campurannya, berarti per campurannya tadi dikali dengan mol total, Mol total kan udah kita dapetin sebelumnya tadi yang 0,2. Tinggal kita masukin ke soal. Fraksi mol CO tadi di dalam CO dan CO2 0,75 dikali dengan mol totalnya 0,2 tadi yang kita dapat 0,2 mol. 0,75 dikali 0,2 hasilnya 0,15 mol. Oke, coba cek ada nggak 0,15 ya, 0,15 mol. Coba cek ada nggak jawabannya. Ada, jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini bisa difahami untuk soal UTBK tahun yang kemarin. Bisa ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya nomor 17.
Soal nomor 17, reaksi kesetimbangan 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas plus O2 gas berlangsung secara endoterm. Oke, endoterm berarti nanti di sini diketahui delta H-nya positif ya. Endoterm berarti delta H-nya positif. Kita tambahin aja dulu. Nah, jika temperatur dinaikkan akan terjadi apa katanya. Oke, sekarang berarti di sini akan kita bahas tentang reaksi pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum kita menjawab soal ini, saya akan jelaskan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Oke, kita bahas faktor pergeseran kesetimbangan yang pertama, ada faktor konsentrasi. Oke, misal di sini kita misalkan konsentrasinya sebagai C. Oke ya. Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan kimia akan menjauhi zat yang diperbesar tadi. Kalau kondisi zatnya di sebelah kiri, maka dia akan menjauhi zatnya, artinya akan geser ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasinya diturunkan, maka dia akan mendekati di mana posisi zat yang kita turunkan tadi. Misalkan yang diturunkan itu di posisi reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Oke, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Misal suhu kita lambangkan sebagai T. Jika suhu diperbesar, maka kesetimbangan kimia akan lari ke arah reaksi yang sifatnya endoterm. Nah, ingat lagi, endoterm ditandai dengan nilai delta H-nya positif, ya. Sedangkan kalau suhunya diturunkan, maka akan lari ke arah reaksi yang sifatnya eksoterm. Eksoterm nilai delta H-nya negatif. Oke, itu faktor yang kedua, suhu. Nah, faktor yang ketiga di sini kita gabung aja untuk volume dan tekanan, karena volume dan tekanan ini sifatnya berbanding terbalik, jadi lebih mempermudah kita untuk menghafalnya. Kalau volume diperbesar, nih ya, cek di sini, volume diperbesar, maka tekanan akan diturunkan, sehingga kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, sebaliknya, jika konsentrasinya kita turunkan, maka tekanan pasti diperbesar dan kesetimbangan akan lari ke arah koefisien yang kecil. Oke, itu faktor yang ketiga untuk volume dan tekanan. Faktor yang keempat adalah katalis. Katalis di sini dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan kimia, dia tidak menggeser kesetimbangan kimia. Oke, kita cek ke soal nomor 17 tadi ya. Berlangsung secara endoterm jika temperatur dinaikkan, katanya di sini. Nah, jadi patokan kita di sini temperatur atau suhu. Ketika suhunya dinaikkan, apa yang terjadi katanya tadi? Ini, berarti kita patokannya di suhu ini nih. Suhu diperbesarkan, maka dia akan lari ke arah reaksi yang endoterm. Reaksi kita tadi diketahui sudah endoterm katanya. Artinya, reaksi kita ini kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, akan mendekati si endoterm tadi. Oke ya, bergeser ke sebelah kanan. Kita lihat dulu kalau untuk konsentrasinya. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti konsentrasi produk akan bertambah, konsentrasi reaktan akan berkurang. Kita lihat yang B, kenaikan konsentrasi SO3. Salah, kenapa? Karena SO3 di reaktan. Kalau di reaktan berarti dia akan berkurang, karena kesetimbangan kita tadi gesernya ke kanan. Oke, paham ya di mana salahnya yang B? Yang C, kenaikan mol total gas. Mol total nggak ngaruh ini ya, salah ya. Penurunan tekanan gasnya gimana katanya tekanannya? Benar nggak dia penurunan? Kalau tekanan gasnya mengalami penurunan, kita lihat dari mana? Kita lihat di sini pada saat melihat faktor tekanan, kita perhatikan yang tekanan dulu aja ya. Ini, ketika katanya kan di sini penurunan tekanan gas. Kita lihat di sini tekanan. Kalau dia penurunan tekanan gas, kita cek dulu. Ketika tekanannya diturunkan, ini tekanannya diturunkan, maka dia akan lari ke arah koefisien yang besar. Coba kita cek di sebelah kanan.
Di sebelah kiri koefisiennya 2, di sebelah kanan 2 tambah 1, 3. Nah, jadi artinya kesetimbangan kita akan bergeser ke arah kanan. Kalau kesetimbangan kita bergeser ke arah kanan, ini kan tadi kan tekanannya diturunkan. Salah, harusnya dia mengalami kenaikan tekanan. Atau boleh kayak gini aja, untuk tekanannya kita lihat jumlah koefisien sebelah kanan kan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Nah, karena jumlah koefisien sebelah kanan lebih besar daripada yang sebelah kiri, otomatis jumlah tekanan yang di sebelah kanan itu akan lebih besar dibandingkan dengan sebelah kiri. Salah ya, seharusnya terjadi kenaikan tekanan gasnya. Oke, paham ya sampai di sini? Kenapa yang bagian D salah juga? Karena harusnya terjadi kenaikan. Cek yang E, penurunan konsentrasi produk. Salah, karena reaksi kita bergeser ke kanan tadi kan, kalau dia bergeser ke kanan, maka konsentrasi yang di sebelah kanan akan semakin bertambah, konsentrasi di sebelah kiri akan berkurang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, nilai KP-nya tetap. Jadi kalau untuk nilai KP itu tidak akan mempengaruhi reaksinya itu geser kiri atau kanan, karena nilainya akan tetap. Oke, bisa difahami ya untuk nomor 17. Oke, soal selanjutnya nomor 18. Reduksi SB2S3 berlangsung menurut reaksi berikut. SB2S3 ditambah 3H2 menjadi S2SB plus 3H2. Tekanan gas H2S akan bertambah jika apa katanya? Tekanan gas H2S akan bertambah. Apa yang harus kita lakukan katanya? Oke, untuk menjawab soal nomor 18, kita perhatikan lagi faktor pergeseran kesetimbangan di soal nomor 17 tadi ya. Dan harus selalu diingat, untuk pergeseran kesetimbangan kimia hanya berpengaruh fasa gas dan aquos. Untuk solid dan liquid itu tidak ngaruh. Nah, jadi di sini kan ada SB2S3, ada fasa solid, kita abaikan saja. Kemudian ada SB solid juga. Jadi yang akan kita perhatikan adalah 3H2 gas dan 3H2S gas. Nah, ternyata reaksi kita di sini H2 dan H2S koefisiennya sama. Sama-sama 3 ya. Ini 3 koefisiennya, terus H2S juga 3. Jadi kalau koefisiennya sama, ingat faktor volume dan tekanan tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena kan kalau untuk faktor volume dan tekanan, kita lihat faktor yang ketiga ini. Volume dan tekanan ini dia hanya mempengaruhi koefisien reaksinya. Kalau koefisiennya sama, berarti dia tidak akan geser kiri dan kanan atau tidak berpengaruh. Jadi coba lihat jawabannya, volume dan tekanan pasti salah. Ini salah, tekanan juga salah yang B. Jumlah SB dikurangi. Salah juga karena SB fasanya solid. Padatan SB2S3 ditambah. Salah juga karena SB2S3 fasanya solid. Nggak ngaruh. Nah, jadi yang paling tepat jawaban nomor 18 adalah E, temperatur dinaikkan. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 18? Bisa ya, untuk penjelasannya bisa dilihat lagi di penjelasan faktor pergeseran kesetimbangan kimia nomor 17. Oke ya. Sekian video pembahasan tentang kesetimbangan kimia part yang ketiga. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.